Ini nggak bisa pindah-pindah di sini ya, karena kan gerak-gerak kan kiri kanan. Halo, sahabat Diaskuler dimanapun Anda berada. Hari ini kita ada di mana kita nih? Berada di ketinggian lantai 4 MDPL Studio IAS. Studio IAS. Jadi hari ini pun agak dadakan kami naik ke atas ini, tahap gerangan. Muncul aja tiba-tiba sepertinya kita harus diskusi ini tentang sedikit dunia tulis menulis ini. Karena Ya, kalau diskusi tentang dunia tulis menulis tuh Om, kayaknya nggak harus formal ya. Tapi tulisannya itu jadi Om. Wow. Nah ini masalah tulisan jadi ini terkadang kan kita fokus mau buat, dah itu sampai depan laptop tahap mau dibuat pun udah bingung jadinya. Nah mungkin semakin berada di puncak lantai 4 IAS Scholar ini mungkin ilmunya juga semakin sampai di langit nih Om, jadi bisa diturunkan ke bumi nanti. Itu kan harapannya, tapi kenyataannya kan belum tentu. Nah ini mungkin kita juga ada spesial kebetulan. Ini kita kan ada tamu dari Win Imam Bonjol Padang. Sama dari Yogyakarta ya, dari Win ya. Nah kebetulan para tamu kita ini dosen-dosen sedang belajar dunia menulis. Nah kebetulan juga di sini ada sahabat kita Mas Hengki yang sudah lumayan berkecimpung dalam dunia tulis menulis artikel. Mungkin ini aku perlu ini sedikit bagaimana cara kamu bisa produktif nulis itu. Nah ini mungkin bisa sedikit dibagikan lah ya kan, karena mengingat hari ini kita mau nulis sampai depan laptop bingung apa yang mau ditulisnya. Inilah yang perlu coba di-share lah sedikit tuh ya kan. Nah mungkin untuk Om Deddy kalau kita menulis tuh mungkin yang kalau mungkin dari daerah mungkin langsung datang ke IAS Studio bisa ditunjukin tips-tipsnya. Mungkin kalau di sini mungkin kita spill sedikit lah Om. Jadi kalau pernah di dalam IAS Scholar tuh all good writing begins with reading. Jadi semua tulisan yang baik itu dimulai dari membaca. Jadi di IAS Scholar ini kita ini tidak hanya dibentuk sebagai seorang penulis, tapi juga bersikap sebagai seorang penulis yang produktif seperti itu Om. Jadi kalau untuk di IAS Scholar, kalau untuk memulai menjadi seorang penulis itu tempatnya recommended kali lah Om kalau gitu. Kenapa bisa produktif itu? Ini juga perlu masalahnya terkadang kita datang dari rumah ini udah semangat. Sampai sini nanti ke distract lah atau apalah, itu jaminannya piye ini ya. Kalau jaminan ya Om, misalnya kalau di IAS Scholar itu lingkungannya memang dibentuk untuk menjadi seorang penulis. Misalnya kalau Om Deddy datang ke IAS Scholar tapi tidak membawa bahan tulisan, tidak membawa laptop, itu bisa menjadi gila sendiri karena tidak menjadi seorang penulis. Itu seperti itu di IAS Scholar Om. Berarti laptop lingkungannya laptop bawa data, berarti sedikit paling tidak ada data apa yang mau ditulis gitu. Kalau bahasanya Prof Irwan itu minimal itu ada kotak Pandoranya Om. Judul, keyword, bukti itu cukup untuk memulai sebuah tulisan. Jadi barang tuh. Jadilah barang tuh Om. Keren juga. Jadi bisa nih dicoba. Nah, ya kebetulan ya aku kan datang baru di sini ya. Jadi datang main-main ya sambil lihat-lihat lah dulu nih ya kan. Kalau cocok mudah-mudahan nanti tahap jadilah, pokoknya kita gas saja buat dulu. Nah, jadi gini juga yang menarik, kulihat rame orang-orang di sini kan. Hiruk pikuknya bagus, nuansanya tadi kita lihat udah mulai dapat lah, fokus semua orang itu. Itu kenapa bisa fokus ini agak aneh juga, mungkin apa niatnya udah bagus atau gimana itu? Niat tuh mungkin dalam menjadi seorang tulisan tuh perlu ya Om. Mungkin kalau Om di sini aja kemarin sebagai pendatang baru, tapi kemarin saya nengok laptop Om itu udah banyak file draft-draft tulisan, bahkan tulisan yang udah mendapat revisi dari jurnal yang udah accepted itu justru saya yang bertanya sama Om Deddy ini. Sebagai pemula, tapi kok udah bisa ya beradaptasi di IAS Scholar untuk memulai tulisan, draft-draftnya banyak tersusun rapi di dalam laptop, bahkan udah ada beberapa artikel Scopus yang udah accepted. Mungkin Om Deddy lah yang lebih menceritakan pengalamannya. Wah, ditanya. Tapi ya nggak apa. Yang mungkin fokus memang penting juga, karena beberapa waktu di sini memang kok nuansa yang tadinya pikir kan datang dari luar masuk kemari kayaknya nih tahap lah yang terjadi, tapi ya niat itu penting ternyata. Aku mau belajar datang kemari ya, belajar pelan-pelan
Cuman fokus satu lagi. Kalau nggak fokus kayaknya nggak bisa. Sejauh apapun terkadang kita menulis, nggak fokus, udahlah, fokusnya entah kemana-mana itu. Jadi yang niat menulis jadi nonton YouTube, jadi main game atau apa ya kan. Untungnya gamenya Rubik. Ya. Nah mungkin dari game Rubik itu mungkin bisa diaplikasikan melalui tulisan. Nah seperti yang disampaikan oleh founder kita itu Prof. Irwan Abdullah. Jadi menulis tuh membutuhkan sebuah trik Om. Tidak hanya untuk membangkitkan aktivitas, untuk semangat menulis, tapi juga butuh trik-trik khusus dalam menulis. Sehingga kalau kita menulis itu, bagaimana artikel kita bisa direspon oleh jurnal, bagaimana artikel kita itu ketika submit mendapatkan feedback yang tidak revisi mayor, itu ada trik-triknya yang diajarkan oleh Prof. Irwan Abdullah. Mungkin Om merasakan lah ketika apa yang disampaikan oleh Prof. Irwan dalam hal menulis jurnal itu, materinya seperti apa. Mungkin Om memulainya itu bagaimana Om kalau memulai? Mungkin untuk menentukan tema, ataupun untuk memulai untuk membuka laptop dulu untuk menentukan ide itu gimana? Yang Om dapatkan berdasarkan pengalaman yang diajarkan oleh Prof. Irwan. Ya, kebetulan waktu aku datang kemari waktu itu ya emang basic lu. Ya nulis-nulis lepas lah, bukan nulis dunia-dunia yang ilmiah, apalah ilmiah-ilmiah ini pikirnya kan rumit. Ya. Memang rumit nulis ilmiah itu, karena beda sama kita tulis berita. Karena dulu backgroundnya kita nulis-nulis lepas gitu aja. Waktu kita tulis ilmiah, ada citasi lah, ada kutipan, ada rujukan, data wawancara, oke lah. Karena kita nulis media ada wawancara gambar dan lain-lainnya. Ini kan agak sedikit menjenuhkan untuk orang-orang pemula. Karena beda konteks tulisannya. Nulis berita sama nulis artikel, apalagi ini target orang kemari ya, mau Scopus, kan tinggi ya. Cuman dari bekal itu kayaknya aku berdamai waktu itu. Alah udahlah, nggak usah aku peduli karena turunin ini ego berarti Om ya. Iya. Turunin ego ya. Jadi nggak boleh ego kita dimunculkan ya ketika kita memulai untuk menulis artikel jurnal seperti itu Om. Nggak bisa, berdamai, ikutin aja aturannya, bagaimana diajarkan, berusaha berdamai. Ya pelan-pelan ya bisa lah kayaknya itu. Ya, yakin aja lah. Kemarin tuh saya juga pernah dibilang oleh Prof. Irwan kalau untuk penulis jurnal itu, kalau kita di Indonesia ini Om Deddy, mungkin apa yang disampaikan oleh Prof. Irwan, kita ini terbiasa menulis buku. Untuk menulis jurnal itu masih sesuatu yang baru lah bagi kita. Karena kalau kita menulis buku itu kita bisa menuangkan ide kita itu setebal mungkin. Tapi kalau di dalam jurnal kan harus ada batasan. Contohnya dalam menulis abstrak itu kan dibatasi, ada yang 150 kata, ada yang 200 kata. Itu untuk menyimpulkan atau gimana ya, menyederhanakan kata itu. Om Deddy punya ini nggak? Pengalaman Om Deddy yang dapat belajar di IAS itu seperti apa? Ya, pada akhirnya abstrak kita bilang menjadi tulisan terakhir ya, poin terakhir. Ya. Setelah kalau di sini kan mulainya dari Rizal. Kenapa tuh Om kalau di sini mulai dari Rizal? Itu kenapa tuh? Karena kalau buktinya nggak ada ataupun hasilnya nggak ada, bagaimana mau berhasil? Nah, aku rasa gini juga, ini biar nggak terlalu lama juga, bagaimana supaya orang bisa menulis berhasil itu. Karena ini permulaan juga, itu pertemuan berukitnya aja kita sampai ini tuh. Siap. Berarti next video mungkin kita mulai result itu apa ya gitu ya? Kayaknya itu menarik itu. Jadi baru tahu juga nih Om, kok memulai tulis jurnal itu dari result gitu ya. Saking pentingnya lah ya Om ya. Iya. Mungkin seperti itu Om. Iya, Prof bilang kalau nggak ada hasil gimana mau berhasil? Hasilnya aja nggak ada. Ya betul. Oke, ya udah itu aja ya. Ya udah.